Hmm. Kembali nih. Ini ngomong berarti ini nyambung terus nih soal bahasannya. Nah, kembali nih mengenai sektor oil and gas gitu ya. Artinya kita lihat bahwa sekarang kan juga isunya adalah ESG, Environmental Social Governance. Salah satunya dari sisi ya perbaruan energi seperti itu. Kita lihat bahwa dari 2022, 2022 misalnya kita lihat di G20 yang ada di Bali kemarin gitu ya, bagaimana Indonesia mempresentasikan dan seperti memamerkan bagaimana kita begitu mendukung ke arah situ, transformasi ke arah perbaruan energi itu. Dengan cara salah satunya kita lihat bagaimana maraknya penggunaan mobil listrik ya saat ini sudah berlomba-lomba tuh masuk ke Indonesia. Nah, artinya dengan kebijakan-kebijakan termasuk isu di mana pemerintah mungkin walaupun belum ketok palu ya, masih sifatnya masih minta izin ke DPR ya, apakah nanti tahun depan bisa tahun ini maksudnya terrealisasi ya, suatu stimulus yang diberikan bagi masyarakat yang akan membelanjakan misalnya nih kendaraan listrik akan dapat misalnya stimulus dengan potongan-potongan harga gitu. Nah ini ada yang bertanya juga nih, apakah tahun ini dengan masifnya kendaraan listrik yang marak di Indonesia itu akan berdampak pada misalnya beberapa sektor-sektor juga nih, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang mendukung itu. Silakan Barat. Mungkin teman-teman di sini juga bisa watch ya sektor-sektor yang memang pemerintahnya tuh mensupport nih. Jadi memang jika pemerintahnya support, otomatis sektornya juga biasanya itu akan perform ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang jika pemerintahnya aja udah support, pasti dia punya perizinan juga akan lebih gampang. Tadi dapat insentif juga, kalau dapat akan berpengaruh positif juga buat kinerja keuangannya dong. Pastinya dia punya pendapat. Mungkin kalau kita lihat mungkin ada beberapa kemarin ya Pak Marco itu ada di mungkin saya bisa sektor call juga nih kemarin ada peraturan baru ya bahwa ada royalti 0% kan untuk call yang memang dilakukan untuk hilirisasi nih baik itu gasifikasi kemudian juga kalau kita lihat itu jadi sentimen positif buat emitennya sendiri karena apa? Karena kalau kita lihat otomatis dapat royalti 0% ya untuk pengembangan proyek tersebut itu kan lumayan signifikan banget karena kalau kita lihat kalau sendiri yang besar ya dari COGS-nya atau kalau kita bisa cost of revenue-nya itu besar loh untuk bayar royalti ke pemerintah gitu kan. Jadi pastinya akan membuat pemerintah tuh tadi memberikan insentif ya. Nah ini sama juga nih di sektor tadi ESG ya. Kalau kita lihat nggak cuma di Indonesia aja, tapi di beberapa negara lainnya itu juga udah menerapkan hal yang sama nih. Bahkan kalau kita lihat ini seperti ada IMF ini memproyeksikan bahwa untuk IMF sendiri ini memproyeksikan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan electric vehicle ini di 10 tahun ke depan ini akan meningkat lumayan signifikan nih Pak Marco. Yep. Seperti itu. Jadi memang tadi untuk dari secara IMF sendiri itu udah memproyeksikan bahwa kenaikan harga untuk pembuatan electric vehicle seperti ada lithium, ada nikel, kemudian cobalt itu akan meningkat lumayan signifikan dan teman-teman bisa watch tadi saya udah mention ya sektor metal mining itu lumayan oke untuk prospeknya ke depan. Kemudian tadi untuk electric vehicle juga beberapa company atau beberapa bahkan kalau kita bisa bilang beberapa industri ya di sektor kemarin di sektor batubara misalnya itu udah diversifikasi ke electric vehicle nih seperti kalau kita ada ini itu udah diversifikasi ke dia punya kendaraan listrik ya namanya Alpha One teman-teman semuanya mungkin udah tahu kemudian juga ada beberapa emiten di sektor coal yang udah switching punya bisnis juga ke smelter nikel ya untuk membangun smelter nikel kemudian aluminium itu memang mereka juga udah mempersiapkan bahwa ke depannya nih pastinya nggak cuma di Indonesia aja, global pun juga mendukung ya adanya transisi tersebut. Jadi memang pastinya lebih mudah untuk mengembangkan bisnis jika peraturannya dipermudah, terus berikan insentif ya teman-teman. Jadi memang itu jadi salah satu sentimen positif untuk di sektor tadi ESG di sektor energi terbarukan ya Pak Marco. Ya, oke. Teman-teman ini menarik karena kita melihat bahwa saat ini seluruh dunia udah mulai bertransisi, artinya mengubah dari sisi perbaruan energinya, artinya udah mengarah ke situ. Dan semakin banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah mulai paying concern tinggi ke arah sektor-sektor seperti itu. Makanya saat ini ada kita terbitkan ya namanya indeks
ESG 20. Jadi ada 20 perusahaan berbasis ESG yang salah satu klausulnya itu adalah memiliki sustainability report. Ya, itu salah satunya tadi Mbak Rati sampaikan. Bagaimana perusahaan ini dia udah melihat nih arahnya mereka bikin diversifikasi usaha baru dan itu sifatnya sudah mendukung ke arah perbaruan energi. Nah, yang seperti ini teman-teman saya rasa perlu menjadi concern kita. Artinya ke depannya kita akan bergerak maju. Ya mungkin ke depannya walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat ya, kita nggak tahu gitu. Tapi sudah ke arah situ pergerakan dunia. Bagaimana kita menggunakan energi yang lebih ramah terhadap lingkungan. Sehingga itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan atau basis pengambilan keputusan bagi teman-teman yang akan memilih misalnya emiten apa, perusahaan apa untuk Anda investasikan. Ini menarik sekali. Oke, kita juga tidak lupa Mbak Ratih bahwa sejak tahun lalu yang mungkin awalnya cuma sebentar nih, yaitu perang geopolitik nih antara Rusia Ukraina. Perang ini memberikan dampak besar, bahkan bukan hanya Indonesia tapi secara global juga. Ya, artinya terjadi suatu peningkatan harga komoditas secara global dan ini kita nggak tahu akan sampai kapan. Bagaimana tanggapan Mbak Ratih? Kalau kita memang untuk harga sahamnya sendiri ya, itu kan saham-saham komoditas memang sangat lekat ya pergerakan harga sahamnya dengan harga komoditasnya nih. Jadi mungkin teman-teman bisa watch secara makroekonominya, secara tadi kondisi perekonomian secara globalnya ya, bahkan nggak cuma di Indonesia doang nih. PR buat teman-teman semuanya untuk melihat kondisi secara globalnya seperti apa. Karena kalau kita lihat memang untuk saham-saham komoditas sendiri ini memang sangat lekat pergerakannya dengan harga komoditasnya. Dan memang saat ini memang kalau kita lihat untuk Rusia Ukraina itu sebenarnya masih terjadi ya sampai di tahun 2023 saat ini nih. Jadi untuk saat ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, pantau terus kira-kira untuk kabarnya seperti apa, kemudian juga pantau terus juga apakah emiten tersebut udah lakukan diversifikasi atau belum, karena kalau kita lihat kan kita nggak lihat hari ini dan besok aja nih teman-teman, jadi kita lihat untuk kedepannya seperti apa. Jadi mungkin teman-teman yang punya saham di sektor tersebut bisa lihat kira-kira dia punya capital expenditure atau dia punya belanja modal tuh kedepannya tuh untuk di sektor terbarukan atau enggak sih, ataukah masih di sektor fosil nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat untuk beberapa sektor yang tadi untuk beberapa sektor emiten di sektor fosil, mungkin teman-teman bisa perhatikan apakah perusahaan ini ada rencana untuk diversifikasi ke energi yang lebih terbarukan lagi, otomatis kan lebih berkelanjutan kan teman-teman untuk bisnisnya sendiri. Nah pastinya itu juga akan jadi sentimen positif di tengah memang saat ini tadi saya di-mention sama Pak Marco juga terkait dengan semua orang tuh udah concern dengan yang namanya ESG, walaupun memang beberapa orang masih berpikir itu masih lama sekali gitu kan, karena pastinya transisi energi itu membutuhkan waktu yang memang nggak singkat ya, karena kan kita harus siapkan juga infrastrukturnya seperti apa dan siapkan infrastruktur ekosistem. Ya, kita butuh yang namanya dana yang lumayan signifikan besar nih Pak Marco. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari saat ini ya untuk memilah-milah. Kan kita juga kalau investasi kan nggak hari ini besoknya bakalan langsung switching gitu kan ke transaksi energi terbarukan gitu kan Pak Marco. Jadi nggak bisa lah teman-teman langsung balik tangan gitu. Iya, teman-teman karena memang prosesnya lama, mungkin teman-teman bisa nabung ya, istilahnya nabung saham nih. Jadi memang butuh investasi rutin nih teman-teman. Dan teman-teman juga harus lihat nih tadi prospek bisnisnya untuk kedepannya seperti apa. Jadi nggak cuma di hari ini aja, wah harga komoditas kok naik, saya beli di hari ini gitu kan. Tapi nggak lihat prospek panjangnya seperti apa. Jadi tadi selain lihat untuk secara kondisi makroekonominya ya, baik itu tadi apakah permintaan juga masih tinggi karena memang supply-nya masih terbatas. Terus kemudian teman-teman juga harus lihat secara kedepannya nih emiten tersebut nih mau lakukan apa nih, mau kita bisa bilang tuh bisnisnya tuh akan ada apa lagi nih untuk menunjang dia punya revenue kalau misalnya harga batu bara nggak setinggi di saat ini nih, di sekitar 370 ya, saya lihat $3 per metric ton kemarin. Jadi memang biasanya kan harga coal tuh $100 per metric ton lah ya. Terus sekarang tuh udah naiknya lumayan signifikan dan nggak mungkin ada di level tersebut terus sih kalau misalnya supply disruption-nya sudah terselesaikan ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa perhatikan juga secara makronya, kemudian juga secara sektoralnya, kemudian juga secara emitennya sendiri nih tadi prospek bisnis seperti apa ke depan. Oke, thank you. Nah Mbak, ini menjelang akhir-akhir pembahasan kita nih, tapi menarik bagaimana kita
menyikapi dan juga menghadapi kira-kira ya tantangan apa sih yang dapat menjadi penghambat laju IHSG ke depannya? Untuk secara yang menjadi penghambat laju IHSG ini sebenarnya masih dipengaruhi oleh secara global nih Pak Marco. Jadi memang kalau kita lihat ini kan tadi kita udah bahas nih ya terkait dengan makroekonomi fundamental kita masih oke. Terus kemudian kita punya leading indicator ekonomi juga oke. Tapi kalau kita lihat memang secara global sendiri ini memang tadi untuk kenaikan suku bunga juga masih terjadi, otomatis kan kita punya Bank Indonesia juga naikin suku bunga, dan kenaikan suku bunga tuh berdampak, ada dampaknya loh teman-teman semuanya. Ya dampaknya adalah tadi daya beli masyarakat yang menurun nih teman-teman semuanya. Jadi memang untuk kedepannya ini untuk IHSG sendiri memang saat ini masih dibayangi oleh isu ya yang terjadi secara global, atau kalau bisa dibilang perekonomian secara global yang memang diisukan akan resesi ya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya untuk di luar ya, bukan di Indonesia, itu di luar memang beberapa leading indikatornya sudah menunjukkan hal tersebut gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kalau kita lihat di secara domestik kita punya perekonomian cukup sulit seperti itu. Tips untuk memilih saham ke depannya bagaimana? Khususnya bagi investor yang baru ya, kira-kira investor baru nih, karena kalau yang udah lama mungkin udah mereka sudah belajar sedikit banyaknya dengan pengalaman yang ada, tapi buat yang baru-baru nih Mbak, kira-kira menurut Mbak Ranti apa sih tips yang harus mereka lakukan? Kalau untuk mungkin sudah dibantu ya sama IDX. IDX kan punya tuh namanya indeks kan teman-teman, jadi bisa teman-teman mau yang dividen tinggi, mungkin teman-teman bisa lihat nih watch untuk indeks high div 20 ya Marco ya. Kemudian juga ada ya indeks LQ45 itu perusahaan punya kinerja bagus, terus juga liquid ya, mungkin teman-teman bisa watch di sektor di indeks tersebut ya. Mungkin untuk secara keseluruhannya dari saya, jadi mungkin teman-teman bisa tadi mungkin bisa lakukan top down analisis ya. Jadi kira-kira secara makroekonomi dilihat dulu kondisi ekonomi seperti apa. Kemudian tadi pasti di setiap gejolak perekonomian itu ada sebenarnya diuntungkan nih. Kayak kemarin di tahun 2021-2022 itu kan ada sektor yang diuntungkan di tengah memang kalau kita lihat itu di tahun lalu krisis energi ya, walaupun inflasi tinggi karena memang krisis energi. Nah ini Indonesia sebagai negara dengan kalau kita bisa bilang ekspor komoditas energi ya seperti coal itu lumayan signifikan kinerjanya. Bahkan kalau kita lihat biasanya kita punya current account tuh defisit, tapi karena kemarin punya trade balance yang surplus 30 lebih berturut-turut, kita punya current account tuh surplus loh teman-teman. Dan biasanya kita punya capital account yang tadinya surplus jadi kebalik nih, jadi defisit nih teman-teman semuanya. Dan mungkin kita bisa lihat tadi secara makroekonominya dulu, kira-kira seperti apa kondisi ekonomi secara globalnya. Terus kemudian kita lihat sektor-sektor yang diuntungkan pasti ada sih teman-teman, pasti ada. Dan tadi saya udah mention sektor-sektor mungkin yang bisa teman-teman watch ya. Di tengah tadi ada katalis-katalis positif, katalis-katalis yang mendorong juga. Di tengah tadi tadi saya udah mention terkait dengan pre-elections untuk di secara domestiknya sendiri. Dan kemudian saya udah mention juga sektor-sektor yang defensif. Dan untuk kemudian teman-teman setelah lihat sektornya, mungkin teman-teman bisa bandingkan, pilih nih sahamnya setelah dapat sektornya, pilih saham yang paling punya fundamental oke di dalam sektor tersebut. Nah teman-teman bisa gunakan beberapa rasio keuangan ya, baik itu rasio likuiditas, kemudian rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan mungkin teman-teman bisa combine ya rasio tersebut dengan rasio pasar, ada PBV, ada PI, kemudian juga ada EV/EBITDA. Mungkin teman bisa compare ya di sektornya. Jadi ntar setelah itu nanti teman-teman bisa temukan nih mana sih saham yang paling oke di tengah sektor yang oke. Jadi istilah itu mencari emas di tumpukan jerami nih teman-teman. Tapi harus di saat-saat perekonomian yang memang diisukan resesi di tahun ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman harus lebih jeli lagi nih. Tadi saya udah spill ya untuk cara mencarinya seperti apa dari sektornya. Kemudian pertama dari makroekonominya dilihat perkembangan ekonomi secara global dan domestik. Kemudian lihat sektornya. Nah dari sektor teman-teman bisa tadi lihat nih kinerja emiten yang paling oke, paling unggul itu emiten apa ya. Dan tadi bisa dilihat dengan membandingkan beberapa rasio keuangan dan juga rasio pasar yang tadi saya udah mention ya teman-teman semuanya. Lengkap banget dari Mbak Ranti.
teman-teman udah nggak ada alasan lagi ya untuk bilang nggak tahu mau milih saham seperti apa, udah tahu tipsnya, udah tahu triknya, so teman-teman tinggal mengimplementasikan. Nah ya, tapi tadi saya yakin mungkin ada dari viewer juga bertanya-tanya, ini Mbak Rati ngomong apa ya? Kok dari tadi kok ngomong ada istilah-istilah yang saya nggak paham, nggak ngerti gitu. Saya ini baru loh. Apa itu ya price earning ratio ini, rasio-rasio ini opo kan gitu. Banyak yang bertanya begitu. Ya, jangan-jangan ada yang dengar ini ada apa sih rasio CGV? CGV itu tempat nonton. Beda ya. Itu kebetulan itu salah satu perusahaan tercatat di bursa juga. Nah, teman-teman, bagi yang nggak ngerti, teman-teman jangan khawatir. Kita menyediakan kelasnya. Teman-teman catat ya, kita tanggal 13 Januari nanti jam 2 siang itu ada kelas pendalaman pasar dalam bentuk sekolah pasar modal level 2 bersama dengan Ajaib Sekuritas. Jadi teman-teman yang tidak ngerti, yang ingin lebih mendalami pemahaman analisanya, karena ini penting nih, ya jangan pernah membeli investasi tanpa analisa. Nah, untuk memahami analisanya kita provide kelasnya. Teman-teman for free, teman-teman silakan daftar. Ya, di mana? Silakan cek di Instagramnya Ajaib Sekuritas, cek di Instagramnya Bursa Efek Indonesia, teman-teman akan dapatkan bagaimana cara daftarnya. Ya, di situ kita akan belajar sama-sama, teman-teman akan lebih diperlengkapi lagi. Jadi 2023 ini nggak ada alasan teman-teman berjalan investasi tanpa senjata. So, kita perlengkapi, semoga teman-teman bisa berpartisipasi ya. Ingat tanggalnya, tanggal 13 Januari, Jumat besok, jam 2 sampai jam 4 sore. Oke? Jadi, sudah lengkap ya apa yang disampaikan tadi, banyak sekali insight dari Mbak Rati, dan saya yakin ini akan menambah wawasan kita semua. Yang jadi pinter, jadi makin pinter lagi. Yang dari nggak tahu, jadi makin tahu. Mbak Rati, kasih closing statement boleh? Merangkum apa yang kita bicarakan hari ini. Silakan, Pak. Teman-teman semuanya, investor Ajaib dan investor IDX semuanya ya, investor Bursa Efek Indonesia semuanya. Jadi untuk saat ini memang di tengah itu ya, terkait dengan resesi global yang mungkin teman-teman juga ya, jangan khawatir, jangan takut, karena kalau kita lihat secara domestik sendiri, kita punya leading indikator ekonomi itu cukup resilient, cukup kuat. Tadi beberapa leading indikator ekonomi yang saya udah mention ya, terkait dengan PDB kita juga masih oke, daya beli yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen juga masih optimis, kemudian juga PMI manufaktur ekspansif, cadangan devisa kita juga masih kuat untuk menopang kita punya ketahanan eksternal di tengah memang isu yang terjadi saat ini ya, isu resesi yang terjadi secara global yang memang sudah diproyeksikan oleh IMF, tadi Pak Marco juga udah mention. Kemudian untuk tips and triknya mungkin teman-teman bisa lakukan terus ya, lakukan riset secara berkala ya, secara terus-menerus, baik itu secara global melalui makroekonomi, baik itu secara global, kemudian secara domestik juga kira-kira sentimen yang terjadi secara domestik juga secara global yang mempengaruhi IHSG kita tuh apa. Kemudian juga setelah itu teman-teman bisa lakukan ya pemilihan sektornya. Setelah teman-teman bisa analisis dari secara makronya, pasti teman-teman akan dapat nih menarik untuk diinvestasikan itu di sektor apa. Kemudian setelah itu teman-teman bisa pilih lagi nih secara lebih dalam ke emitennya. Jadi lakukan top down analysis. Mungkin teman-teman juga yang biasa lakukan ada bottom up approach juga bisa lakukan seperti itu. Dan kemudian untuk emitennya teman-teman perlu perhatikan ya kinerja keuangannya seperti apa, kinerjanya seperti apa, karena nggak tadi juga Pak Marco udah mention ya, nggak mungkin kan teman-teman balik kucing dalam karung ya di tengah isu saat ini gitu kan. Kemudian mungkin teman-teman bisa watch ya kira-kira kinerja keuangan yang melalui rasio-rasio yang tadi saya mungkin rasio keuangan yang mungkin teman-teman ketahui saja, karena kalau kita lihat beberapa rasio tersebut pastinya udah tersedia kok teman-teman di beberapa platform ya teman-teman, atau di Ajaib Sekuritas juga udah untuk rasio-rasio tersebut ya di kemudian mungkin teman-teman bisa bandingkan dengan di sektornya ya, karena kinerja antar sektor tuh pasti berbeda ya.